عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين، أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali bisa melaksanakan ibadah puasa. Besar harapan kita mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari-hari yang telah berlalu, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan tercatat menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dan tentu kita berharap hidayah taufik inayahnya dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa-puasa berikutnya tetap konsisten, tetap istiqomah hingga akhir Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada segenap para sahabat, para pengikut-pengikut beliau yang tentunya setia terus berpegang teguh terhadap ajaran-ajarannya, dan semoga kita tergolong umat-umatnya yang kelak berhak mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, a'azzani wa a'azzakum. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di tanggal 8 Maret dan hari ke-8 dari ibadah puasa kita. Kita akan lanjut surah Al-Qalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, alhamdulillah, muslimin yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih berbicara tentang beberapa perangai yang buruk yang Allah perintahkan untuk tidak diikuti atau bahkan menghindar darinya, karena perbuatan-perbuatan ini merupakan perbuatan tercela yang bukan hanya akan melahirkan mudarat bagi diri pelaku saja, akan tetapi juga akan berdampak negatif terhadap orang lain. Sambungan pada ayat yang lalu, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit menegaskan tentang ayat yang ke-13, manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Manna'in lil khairi, yaitu orang yang menolak, mencegah, menahan perbuatan baik. Mu'tadin athim, orang yang melampaui batas. Maka golongan ini atau perangai ini termasuk perangai yang ke-6 dari mulai ayat yang pertama menjelaskan tentang perangai-perangai tercela itu, mulai dari fala tuti'il mukadzibin,
meliputi orang-orang yang berdusta. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan juga mengikuti orang yang halaf, yang suka bersumpah, dan sumpah itu hanya menjadi permainan dan menjadi cover dari kedustaan dan kebohongannya yang hina. Kemudian berikutnya hammazin masya'in binamim, yaitu mereka orang-orang yang suka mencemooh, yang mencela, yang mencaci. Masya'in binamim, yang berjalan untuk menimbulkan fitnah, huru-hara, pertikaian, permusuhan, ngadu domba. Manna'in, maka hari ini manna'in bil khair, yaitu menolak, mencegah atau tidak melakukan kebaikan. Mu'tadin athim, yaitu yang melampaui batas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan manna'in bil khair, yaitu mereka orang-orang yang mencegah, menolak melakukan kebaikan untuk dirinya dan juga mencegah orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, lawan dari itu adalah amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Seberapa penting melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Pastinya sangat penting, sehingga digolongkan menjadi fardu kifayah. Bagi ada orang yang punya kemampuan untuk melakukan perubahan, mencegah keburukan, maka harus dilakukan. Jika tidak ada yang melakukan, maka akan berefek dosa bagi semua yang mengetahui hal tersebut. Nah, dalam melakukan sebuah perubahan keburukan itu dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu ada 3 susunan secara hierarkinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kapasitasnya. Jika memang tidak mampu, maka mulai turun grade-nya menjadi yang kedua. Kalau engkau tidak mampu dengan biyadi, fa'ilam tastati fabilisani, dengan lisan, dengan ucapan, dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan mujadalah bil khair. Kalau nggak sanggup juga, maka masuk ke grade terakhir. In lam yastati fabiqalbi, dengan hatinya. Artinya hatinya membenci kemungkaran, membenci ketidakbaikan itu. Nah, kalau tidak mampu juga, maka sudah tidak ada pilihan lagi, karena itu grade terakhir. Kalau tidak, hati kita tidak membenci keburukan, maka sudah tidak ada iman bagi diri seseorang. Nah, tinggal kita mengambil pilih yang mana sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kita mampu untuk melakukan yang pertama, maka tentu punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut. Jika memang kita tidak mampu, diberikan kelonggaran untuk memilih pilihan yang kedua dengan lisan. Tapi kalau tak mampu juga, itu sudah aful iman, paling lemahnya iman. Maka kata para ulama, kalau sudah di bawah itu berarti nggak punya iman. Kalau melihat kemaksiatan tapi kita nggak benci, masalah. Malah yang menjadi lebih bermasalah lagi kalau kita malah menjadi pendukung dari kebatilan, pendukung dari ketidakbaikan, pendukung dari kemaksiatan. Tambah buruk lagi, termasuk manna'in lil khair, mencegah perbuatan baik. Nah setelah itu, apa itu? Masuk adalah mu'tadin athim, yaitu orang yang melampaui batas garis yang telah ditetapkan oleh Allah baginya, dan kemudian menyimpang dari batasan-batasan hukum syariat. Azim lagi suka berbuat dosa,
yaitu gemar mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Salah satu bentuk perbuatan melampaui batas itu adalah menzolimi orang lain. Ini diantara maksud tadi, menzolimi orang lain. Kezaliman itu termasuk dalam beberapa hal komponen, baik menzolimi darah, menzolimi harta, maupun menzolimi kehormatan. Jadi ada orang menzolimi darah, artinya al-qatl, membunuh. Menzolimi harta berarti mengambil harta orang lain tanpa merampas tanah. Itu termasuk itu harta. Gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan kau ambil, kau makan harta orang lain bainakum bil batil, dengan cara kebatilan, wa tudlu biha ilal hukam, lalu kemudian kau aturkan ke hakim, sokok hakimnya biar memenangkan perkara. Problem, udah ada ayatnya dari dulu. Jadi bagaimana kita bisa memahaminya? Itu skup besar, skup dari skup kecil sampai skup besar, jelas ini menjadi sebuah keharaman. Jangan dianggap bahwa mengambil sedikit itu halal. Jadi mau besar mau kecil sama, termasuk al-zulm terhadap apa? Terhadap al-amwal, harta. Ada kezaliman juga yang lain. Mungkin kita tidak membunuh, kita tidak mengambil hartanya, tapi hati-hati, kita termasuk bagian dari az-zulm, kezaliman terhadap kehormatan. Apa kezaliman terhadap kehormatan itu? Yaitu mencaci, memaki, menghina, mencemooh. Itu namanya menjatuhkan kehormatan orang lain, memfitnah. Ya, ini termasuk bagian dari itu. Nah, mari sedikit kita akan membahas tentang makna kezaliman, karena masuk cakupan tadi ini, ya, a'tad, ya. Secara etimologi, az-zulmu itu artinya, para ulama menafsirkan, di antaranya ketika kita mengambil dari Tahzibul Lughah karya Al-Azhari, Bahjah Al-Majalis karya Ibn Abdi Bar, dan macam-macam. Mereka mengatakan al-zulm ma'nahu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi wa akhdhu al-mar'i ma laysa lahu. Yang disebut dengan zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi segala sesuatu yang bukan pada tempatnya termasuk zalim. Umum sifatnya. Jadi sesuatu yang bukan pada tempatnya zalim. Dan akhdul mar'i ma laysa lahu, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya, itu termasuk zalim. Secara istilah terminologi, kata-kata zalim itu artinya melakukan sesuatu yang di luar dari koridor kebenaran. Mana patokan kebenarannya? Jelas patokan kebenarannya, dalil utamanya adalah nas minal kitab was sunnah. Ada kitab Al-Quran, ada hadis. Apa yang dilarang berarti itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Taat terhadap hukum Al-Quran itu menjadi indikator ketakwaan. Jadi Abdullah bin Zubair pernah berkata, inna li ahli taqwa alamat. Sesungguhnya orang bertakwa itu punya tanda, punya ciri. Ciri yang bagaimana? Yu'rafuna biha wa ya'rifuna min nafsi. Yang orang lain bisa melihat ketakwaan itu dari kita dan mereka bisa memberikan penilaian. Dan orang tersebut juga mengetahui dirinya bertakwa atau tidak. Kalau bahasa agama, mi'yarut taqwa, yang menjadi barometer ketakwaan itu apa sih? Sahabat Nabi yang
Zubair pernah mengatakan, paling tidak yang pertama adalah min sabrin minal bala, sabar terhadap ujian. Jadi kalau orang udah sabar terhadap ujian berarti masuk kategori taqwa. Nah, Ramadan ini ngajarin begini nih Pak. Yang kedua, ya ridha bil qada. Orang yang ikhlas, rela, legowo dengan takdirnya Allah. Enggak gerutu. Enggak ngomong. Ya. Jadi enggak protes. Jadi ridha bil qada. Dua. Ya kalau diperintahkan ya udah, gak usah ngurutu kok berat amat sih, puasa kok susah amat, udah jalanin aja. Wa maqala al-mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yakuna lahumul khiyarah. Seorang mukmin kalau sudah diperintahkan oleh Allah gak punya pilihan. Ya. Tiga, syukrin na'ama, syukur terhadap nikmat. Tiga. Ya, bersyukur terhadap nikmat. Dan yang keempat, dzulli li hukmil Qur'an, tunduk dan patuh terhadap hukum Quran. Nah, kalau sudah empat ini bisa dilakukan, saya nggak jelaskan panjang ini, poinnya aja. Jadi orang yang sudah tunduk pada Al-Quran, nah ini termasuk nih. Jadi Allah sudah menetapkan bagi kita mana yang benar, mana yang salah. Maka kenapa Al-Quran itu menjadi bayyinat minal huda wal furqan, bisa menjadi pembeda untuk mampu membedakan, mengayak mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana standarnya? Quran pertama. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau engkau terjadi pertikaian terhadap hukum apapun, maka satu, kembalikan dulu kepada asas awalnya, yaitu Al-Quran. Baru kemudian as-sunnah, masuk kepada as-sunnah. Dalil nas. Baru kemudian dalil ghairun nas, akli, dalil akal. Akal juga bisa digunakan sebagai dalil untuk menentukan baik atau tidaknya sesuatu, tapi dia tidak bisa mandiri sehingga dia melepaskan diri dari syariat. Gak bisa. Akal itu kalau dilepas itu kayak udah liar Pak, semaunya aja berpikir, namanya juga imajinasi. Maka kalau sudah akal itu dilepaskan sendiri tanpa terikat dengan syariat, bisa bahaya. Karena tidak semua yang dianggap baik oleh akal itu baik menurut syariat, ya apa tidak? Menurut Bapak itu, miskin itu baik apa enggak? Miskin baik apa enggak? Halo, puasa tapi semangat. Miskin baik apa enggak? Menurut akal enggak baik. Menurut akal, sakit nggak baik menurut akal. Tapi kalau menurut syariat ada hikmahnya. Tidak semua yang baik menurut kita itu baik menurut Allah, dan tidak semua yang tidak baik menurut kita itu tidak baik menurut Allah. Asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Maka mesti harus disenyawakan dengan syariat. Nah, Bapak sekalian Allah, tapi kezaliman ini sebenarnya dengan logika juga sudah dapat dipahami, walaupun tidak kembali kepada syariat. Namanya zolim, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu udah pasti tidak benar. Memfitnah orang nggak usah pakai dalil, benar atau enggak? Enggak bagus. Mencemooh orang, ngadu domba, ya enggak, ngambil hak orang lain secara akliyah itu sudah tidak baik. Maka standar yang tadi adalah az-zulmu, melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran, baik karena kurang atau melebihi sama Tuhan, mengurangi atau melebihi, artinya melebihi batas, kurang atau melebihi batas, sama-sama termasuk kezaliman. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtass bihi imma binuqsanin aw biziyadatin wa amma bi'udulin an waqti aw makani. Jadi apa yang saya katakan tadi sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Raghib Al-Asfahani di dalam Mufrad Al-Lafzil Quran.
Ulama yang lain pun mengatakan hampir yang sama. Wa'alam anna dzulma huwa naqsu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala berkata, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa kezaliman itu adalah mengurangi atau bersikap kurang. Sebagaimana Allah katakan, kiltal jannataini atat ukula wa lam tadlim minhu syai'a. Surah Al-Kahfi ayat 33. Ya, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu lam tadlim, tidak kurang buahnya sedikit pun. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga secara umum kezaliman itu bisa diartikan secara sederhana tindakan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, baik dengan mengurangi, menambah, atau melampaui batas. Ya, zalim terjadi saat seseorang melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban. Jadi intinya kezaliman itu adalah melanggar larangan, zalim. Apa yang dilarang dilanggar berarti zalim. Kedua, mengabaikan kewajiban, apa yang diwajibkan tidak dilaksanakan berarti zalim. Mencakup ketidakadilan terhadap diri sendiri, orang lain maupun hak Allah. Jadi tiga cakupannya. Zalim itu bisa terjadi pada diri kita sendiri, zalim bisa terjadi pada orang lain, zalim juga terjadi kepada Allah. Tentu masing-masing punya keterangan sendiri. Ya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melampaui batas, yang termasuk di dalamnya adalah melakukan kezaliman. Dari dalil-dalil Al-Qur'an banyak sekali. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Tidakkah Allah melaknat orang-orang berbuat zalim? Kalau Allah menyebutkan kata-kata laknat, itu berarti ba'uda minar rahmah. Seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu laknat. Ya. Dalam ayat yang lain juga surah Hud ayat 102. Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan begitulah azab Tuhan apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab itu adalah sangat pedih dan sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menegaskan hal tersebut. Nah, ada satu penekanan hadis, orang-orang yang berbuat zalim itu gak akan pernah beruntung hidupnya. Orang yang berbuat zalim itu tidak akan pernah beruntung. Meskipun terkesan sepertinya untung, tapi hakikatnya dia buntu. Jadi jangan bangga dengan orang yang bisa berbuat zalim, dia kaya karena kezalimannya. Allah gak akan kasih keberkahan, Allah tidak akan kasih rahmat. Dari mana dalilnya? Potongan surah Al-An'am ayat 21. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah, saking terlarangnya berbuat zalim itu, hingga Allah yang Maha Kuasa saja mengharamkan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kan sejatinya hukum gak berlaku bagi Allah. Berlaku gak bagi Allah hukum itu? Enggak. Orang Allah gak ada bertanggung jawabannya. Mau bertanggung jawabnya ke siapa? Kalau kita ada pertanyaan, ada bertanggung jawaban. Antum tus'alu wallahu la yus'al. Kita ditanya, Allah gak akan ditanya, karena dialah yang bertanya. Akan tetapi yang menjadi garis bawah adalah, meskipun Allah tidak ada pertanggungjawaban perbuatannya dan dia maha perkasa dari segala apapun, akan tetapi Allah mengharapkan kezaliman terhadap dirinya. Kita yang gak punya kekuasaan, manusia lemah,
punya apa-apa, zolimnya seakan-akan melebihi Tuhan. Apa yang kemudian disampaikan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, terhadap diriku. Artinya Allah itu mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Gak ada kezaliman Allah buat manusia, gak ada. Andai kata manusia masuk neraka karena siapa? Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Walakin kan anfusahu yadhlimun, akan tetapi mereka sendirilah menzalimi diri mereka sendiri. Meskipun tentu semua keputusan itu milik Allah, tapi ada asbab bagi manusia. Kalau ada sakit, ada nggak sebabnya? Wah, dia nggak punya sebab, langsung sakit, nggak bisa. Manusia punya sebab. Manusia punya sebab, meskipun Allah yang menentukan semuanya. Kambing jadi kambing hitam, masalah. Jadi kalau kurban nyarinya sapi, nggak mau nyari kambing, alasan kolesterol. Nah kalau itu menjadi sumber masalah, nggak mungkin Nabi mensyariatkan kambing sebagai hewan kurban. Berarti yang jadi masalah kambing apa kitanya? Ini kambing yang disalahin. Kalau kambing ini bukan kitanya yang salah, pengaturan makannya yang keliru, sehingga kolesterol itu kan lahir tidak selamanya gara-gara kambing, tapi banyak efek, banyak faktor. Jadi yang maksud saya ini, yang saya sampaikan ini adalah Allah mengharamkan, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka sesuatu itu adalah baik buat hambanya. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti sesuatu itu buruk bagi hambanya. Tidak mungkin Allah menjerumuskan hambanya, ciptaannya sendiri. Oleh sebab itu Allah menegaskan kepada kita, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kalaupun aku saja mengharamkan kezaliman, maka apalagi kalian. Aku haramkan buat kalian untuk melakukan kezaliman di antara kalian. Maka fala tadhalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Zalim itu di dalam hadis yang lain dikatakan hindari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan yaumul qiyamah. Zalim itu az-zulumat. Jadi zalim itu artinya kegelapan. Jadi orang yang berbuat kezaliman, maka sudah dipastikan di akhirat nanti akan mendapatkan kegelapan. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Oleh sebab itu seorang muslim dengan muslim yang lain dituntut untuk menjadi orang-orang baik, dan itu menjadi kriteria seorang muslim, Pak. Ini kalau mau jujur, kita ingin menakar keislaman kita, jangan kemudian kita menakar keimanan kita, jangan menakar ketakwaan. Paling terendah untuk kita takar adalah Islam. Karena orang sebelum menjadi mukmin muslim, mukmin, muttaqi, baru kemudian muhsin. Jadi awal kita menjadi muslim. Maka apakah semua muslim itu mukmin? Ayo, kan kagak ngantuk ini. Apakah semua muslim mukmin? Tidak. Maka sampai orang Badui datang kepada Nabi surah Al-Hijr, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka berkata, kami beriman ya Allah, ya Rasul, kami sudah beriman. Jangan katakan itu, kata Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru muslim. Sampai betul-betul
betul-betul masuk ke dalam jiwa, ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubihim, sampai kemudian iman itu masuk dalam jiwa. Maka kalau ingin menangkap keislaman kita, satu hal yang sederhana masih berkaitan dengan kezaliman ini. Apa kata Rasulullah? Al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudaranya seorang muslim. La yadhlimuhu, jangan engkau menzaliminya, dan juga selain engkau tidak boleh menzaliminya, maka wala yuslimu, jangan engkau terlantarkannya. Al-muslim man salim al-muslim bilisanihi wa yadihi. Seorang muslim, ini baru kategori muslim ini, kita takar muslim kita. Muslim adalah orang yang aman dari lisan dan tangannya. Jadi orang lain aman dari tangan dan lisan. Pertanyaannya, sudahkah muslim, saudara muslim kita aman dari lisan kita? Sudahkah seorang muslim yang lain aman dari tangan kita? Jadi standar kemusliman ini saja belum tentu lolos. Bagaimana kemudian mau naik upgrade, kita naik ke atas? Lisan kita ngomongin orang, gibahin orang di mana-mana, memburukan seakan-akan dia paling mulia, seakan dia paling baik. Tangan kemana-mana jepret-jepret, ketik handphone, luar biasa. Jadi ini saja belum masuk kata kategori itu. Nah, karena itu kembali kita sampaikan, ya, karena kezaliman ini merupakan perkara besar yang dilarang, wajib untuk dihindari. Karena memang orang-orang yang melakukan kezaliman itu, oleh sebab itu orang-orang yang melakukan kezaliman itu akan mendapatkan imbalan dari kezaliman. Makanya kenapa kita dilarang untuk mengikutinya, harus menghindari orang seperti itu, karena jangan sampai kemudian efeknya masuk ke kita dan kita akan terkena bagian dari hukuman Allah itu. Apa ibu sekalian dan bapak sekalian? Di antaranya dalil-dalilnya yang Allah akan hukum manusia itu dengan hukuman yang berat. Yang pertama, orang zalim akan dibalas di akhirat hingga menjadi orang yang bangkrut. Pernah dengar ya hadisnya? Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Sepengetahuan para sahabat, yang disebut dengan orang bangkrut itu, kata mereka, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang atau harta benda. Itu menurut persepsi sahabat. Ternyata persepsi sahabat itu keliru, diluruskan oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya orang yang berbangkrut dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat nanti. Dia bawa modal. Apa modalnya? Bisolatin, dia bawa pahala sholatnya. Lo kok bisa bangkrut? Belum selesai hadisnya. Terus dia datang juga wasiyamin, dengan membawa pahala puasanya. Wazakatin, dia datang dengan membawa pahala zakatnya. Berarti orang soleh kan? Ini dia bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Berarti dia sholat, dia puasa, dia zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi, kata Nabi. Tapi mereka juga selain membawa pahala itu, mereka juga membawa dosa. Apa dosa mereka? Dosa mereka itu adalah saat mereka kelak juga membawa pahala, mereka juga membawa dosa. Karena apa? Karena mereka mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, mengadu domba, memukul dan menganiaya sesama, dan seterusnya dan seterusnya.
Yang saya sebutkan ini adalah perbuatan zalim terhadap orang lain. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Ya. Maka kebaikan-kebaikan yang dimilikinya akan diberikan kepada orang yang pernah ia sayang. Sholatnya diambil, pahalanya habis karena diberikan kepada yang ia zalimi. Pahala puasanya diambil, kasih sama yang nuntut. Maka hati-hati Pak, usikum wa iyaya nafsi. Mungkin hari ini mereka lemah, kita injak-injak kondisinya, kita aniaya, tapi kalau kita punya egalitarianisme, kesamaan di mata Allah, dan mereka diberikan hak untuk menuntut di yaumul qiyamah. Dan itu yang masalah. Ya. Lalu pahala zakat, pahala hajinya diambil semua, diserahkan sama yang nuntut. Jika seluruh amal kebaikannya telah habis nih, pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis. Syukur kalau habis kan masih 50-50 kan, tapi ternyata yang nuntut masih banyak, sedangkan pahalanya udah habis. Bahaya nih Pak. Dari mana dia bisa bayar utang ini? Akhirnya kemudian dalam hadis disebutkan, setelah kebaikan-kebaikan yang dimilikinya itu habis diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi, sedangkan dosa kezaliman yang belum terbayar, maka dosa-dosa yang terzalimi akan dipindahkan kepadanya. Ada anak yatim datang nuntut, wah pahalanya udah gak ada nih, udah dosa anak yatim ada gak? Ambil, kasih dia. Makanya disebut dengan bangkrut. Nah ini perlu diperhatikan Pak. Kalau urusan kita dengan Allah mudah memaafkan. Dan kalau urusan dengan manusia tidak semudah membalikkan telapak tangan. Manusia punya dendam yang panjang. Ketika mereka sudah tersakiti, bisa jadi untuk memaafkan itu tidak mudah. Dan itu sangat membahayakan, meskipun syariat tidak membenarkan orang itu memendam kebencian. Tapi namanya orang terzalimi, dan hati-hati bahwa orang-orang terzalimi itu diantara kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya. Doa ulil mazlum, doanya orang-orang terzalimi. Nah yang kedua, sekalian, mendapatkan kegelapan pada hari kiamat, terancam oleh doa orang yang dizalimi. Maka andai kata mohon maaf, kita koreksi aja masing-masing, kita nggak usah koreksi orang. Kalau mungkin ada kesulitan hidup kita, ada sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup kita, bisa jadi asbabnya karena ada orang yang tersakiti hatinya. Bisa. Sehingga kemudian dia menengadahkan tangannya lalu berkata, ya Allah, aku terzalimi hari ini. Mungkin saja, meskipun kemudian kita tidak dibenarkan untuk mendoakan yang tidak baik. Sebagaimana contoh Nabi ditimpa sampai berdarah di Taif, tapi Nabi tetap Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia Allah kasih hidayah karena dia belum tahu kebenaran. Tapi kan gak semuanya jadi Nabi. Bisa jadi orang tersakiti dan kemudian terzalimi. Ini bahaya Pak. Maka kata para ulama, tolong dicek, bukan hanya haram yang kita makan yang akan berpengaruh terhadap doa dan kehidupan kita, akan tetapi juga doa-doa orang-orang yang berada di sekitar kita yang terzalimi karena sikap kita, yang bisa membuat hidup kita menjadi tidak baik, tidak terarah. Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara singkat terakhir kita sampaikan jenis-jenis kezaliman tadi. Kezaliman antara manusia dan Allah Ta'ala. Saya katakan kezaliman seorang manusia dengan Allah Ta'ala itu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Ya, seberat apapun kesalahan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan selama seseorang itu bertaubat kepadanya. Perjalanan sejarah Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu mengisahkan sejarah betapa Adam melanggar hukum Allah, tapi tidak berefek kepada orang. Dia hanya melanggar mengikuti setan yang menggodanya untuk memakan buah khuldi. Kezaliman kan? Zalim.
maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Allah ampuni tidak, Allah maafkan. Nabi Yunus meninggalkan umatnya, lahir keputusasaan tanda kutip, dia ingin berjuang di tempat lain mungkin karena tidak diterima di tempat itu. Lalu kemudian Allah hukum masuk ke dalam ikan. Lalu dia berdoa, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Allah selamatkan, Allah maafkan. Ini doanya. Jadi kalau kepada Allah itu mudah untuk dimaafkan, selama kita betul-betul ikhlas meminta ampun kepada Allah. 99 dia bunuh, genap jadi 100, masih dimaafkan kan? Hadis Riyadhus Shalihin, dia nanya nggak ada jawaban, dibunuh tuh yang ditanya, nggak ngasih solusi katanya. Tanya lagi yang satu, alhamdulillah aman. Ditanya yang kedua, memberikan jalan keluar. Akhirnya dia hijrah dari tempatnya ke tempat yang lain, mati di jalan. Mestinya kalau begitu menurut Bapak, orang bunuh 100 neraka atau surga? Menurut Bapak ya neraka, bangga orang 100 dibunuh masuk surga, nggak pantas. Tapi ternyata dipantaskan oleh Allah. Turun malaikat lalu mengukur jaraknya, kematiannya dengan jarak rumahnya, dengan jarak tempat hijrahnya. Ternyata dia lebih dekat ke jarak hijrahnya. Apakah apa yang dikatakan? Allah ampuni dosanya. Malaikat berrahmat. Karena jaraknya, ini keseriusannya, ini kesungguhan. Ternyata kesungguhan itu bisa merubah nasib statusnya. Apa ya? Ini kalau zalim kepada Allah. Kedua, zalim antara manusia dengan sesama, ini yang berat. Dan ini sering diremehkan. Padahal inilah yang akan menjadi asbab masuk surga, dan ini juga menjadi asbab masuk neraka. Orang baik kepada manusia bisa nggak masuk surga? Itu jalan lancar, Pak. Tapi berbuat zalim kepada manusia juga bisa mencegah dia untuk bisa masuk surga. Nah, ini. Dan urusan ini sering kita abaikan. Yang ketiga, kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, tapi seseorang yang zalimi dirinya sendiri, pastikan bahwa dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dengan demikian semoga kezaliman yang dilakukan itu pastinya dua caranya agar kemudian dosa kita diampuni. Ya, satu adalah taubat dari kezaliman, ya, lalu kemudian meminta maaf terhadap sesama. Dua hal inilah yang akan dihapus semuanya. Sehingga tadi saya katakan, orang yang punya perangai mu'tadin athim, melampaui batas dan berdosa melanggar hukum Allah, tidak layak untuk dijadikan panutan, tidak layak juga untuk dijadikan sebagai sahabat. Hindari perbuatan tersebut, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela. Siapa terkait dengan ayat-ayat yang kita sampaikan, sifat-sifat ini, semua sifat-sifat yang ada ini adalah sifat yang dimiliki oleh, kata para ulama, satu, Al-Walid bin Mughirah, orang tokoh Quraisy yang dulu memiliki harta kekayaan, tapi sifat-sifatnya tercela, termasuk di antara beberapa tokoh Quraisy yang sering mencemooh Nabi SAW. Kita sambung dari waktu dan kesempatan, insyaallah penjelasannya ada beberapa hal nanti yang menjadi penyempurna dari apa yang kita sampaikan. Selamat berpuasa, semoga puasa kita hari ini dilancarkan oleh Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dimudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya dan yang terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.